Baung Trail Run itu tak kenal dhisik ya. Ya. Baung Trail Run itu berada di Taman Wisata Alam Gunung Baung. Oke. Itu salah satu kawasan konservasi dengan fungsi wisata alam di bawah pengelolaan Balai Besar KSDA Jawa Timur. Nah, di situ itu kebetulan ada pemegang IUPSWA, izin pengusahaan wisata alam. Sarana wisata alam. Nah, itu ning kono teman-teman nyebutnya Baung Kanyen. Camp ya, dia punya camp di sana. Nah, ini inisiasi awalnya kita ingin saya pengen Baung itu kembali, TWA Baung itu kembali seperti dulu. Karena konon katanya, arek-arek cerita dengan aku tuh konon katanya Baung itu sangat menjadi ikon Jawa Timur dahulu kala gitu. Nah, saya melihatnya ketika dahulu kala harusnya bisa balik lagi dong. Nah, karena mungkin karena dulu ada COVID, mungkin juga ada keterbatasan sarpras dan lain sebagainya, belum ada teman-teman IUPSWA yang di sana. Nah, dengan kondisi itu kami bersama-sama dengan teman-teman yang pemegang IUPSWA di sana ingin mengadakan itu dalam rangka satu, mengembalikan marwahnya Baung sebagai taman wisata alam di Balai Besar KSDA Jawa Timur, satu. Yang nomor dua, bahasa saiki berarti rebranding gitu. Rebranding. Ayo, aku ora ngerti bahasa saiki lah ngerti. Pokoknya mengembalikan marwahnya ini TWA Baung. Itu. Yang kedua itu adalah memberikan edukasi konservasi atau edukasi ekologi. Kemudian yang ketiga juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Lho ketoke lari ning jero gunung, apa ning dhuwur gunung atau lari ning jero kawasan konservasi, tetapi itu ada dampak atau efek yang luar biasa kepada masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat. Nah, jadi visi atau tujuan utamanya melibatkan masyarakat di sana. Saya yakin nek masyarakat tuh punya nilai manfaat terhadap sebuah kawasan, itu pasti dia akan menjaga dengan sendirinya. Itu kira-kira gagasannya, latar belakang gagasannya. Nah, targetnya apa ini? Targetnya bahwa nanti ada kegiatan yang itu menjadi menjadi rebranding tadi itu, kemudian mengenalkan lebih jauh lagi si Baung. Masyarakat bisa lebih mempunyai nilai manfaat, tidak hanya sekedar air, karena di sana dimanfaatkan oleh masyarakat untuk airnya sekitar di situ. Kemudian juga target utamanya ya masyarakat sejahtera, kemudian TWA Gunung Baung lestari. Itu kira-kira. Ini event pertama dan sekaligus juga kita ingin membuat ini menjadi event tahunan. Kenapa tidak? Kalau memang nanti sukses, dan saya rasa nek semuanya ikut berpartisipasi, apalagi masyarakat setempat yang notabene-nya adalah incas di kanan kirinya sana, penyangganya, saya rasa akan menjadi top lah ketika itu berkolaborasi dengan pengelola, yaitu dalam hal ini Balai Besar KSDA Jawa Timur. Nah, jarak tempuh event ini? Jarak tempuh ada dua macam. Yang pertama itu 7 kilo. Itu yang pemula lah kira-kira gitu ya. Sing ora kuat mlaku, itu 7 kilo. Yang kedua itu 15 kilo. Dan itu nanti ada masuk di dalam ada yang di dalam kawasan TWA Gunung Baung, ada yang keluar sedikit ke masyarakat karena nanti sing nyepakno minuman, makanan itu masyarakat. Jadi multipliernya langsung dipakai oleh mereka. Jadi nanti di sana kemudian homestay yang nanti kan itu nggak mungkin sehari dia datang langsung lari kan, mesti dia 1 hari sebelum menikmatin kira-kira gitu. Nah itu nanti masyarakat juga yang akan menerima manfaat karena apa? Homestay pasti akan berada di masyarakat sekitar sana, tumbuh ekonominya. Nah, dengan kapasitas yang akan kapasitas peserta berapa kira-kira targetnya? Ada batasan atau benar-benar dibuka misalnya?
siapapun yang akan itu ikut, beda, itu beda nih fun run atau Ya, forest fun run itu nek ning kawasan konservasi pasti ono kuotane Ono kuota kan gak iso kan. ora iso nyesek alas sih kan iya. gitu ya. Siji alase nyesek ngono panitiane yo blokean peok tenan. Nah, makanya mesti dibatasi dan kurang lebih kita punya target maksimal 300 300 orang untuk 2 event tadi itu ya. 300 sih. Nah, Jadi nek 300 sih gak cepet-cepet repot. Ora cepet-cepet kan? duman sampean ya teng kaget apa kowe. Nah, dengan 300 ini batasan usia ada nggak? Batasan usia untuk sementara tidak ada, tetapi kita punya syarat kesehatan. Oke. Itu wajib karena kita nggak pengen lah ada sesuatu terjadi yang tidak kita inginkan karena ini sebenarnya kan forest run atau untuk mencari sehat sebenarnya sehat di dalam hutan gitu loh ya. Karena selama ini kan run itu di jalan-jalan, kemudian di tempat wisata malah nantang polusi. Nah, nek iki bener-bener O2-ne dapat iki ya, dapat O2 dari hutan ini ya. Karena berada di dalam hutan. Coba engko dites lah. Kon melayu 6 km di jalan sama 6 km dalam hutan. Di dalam hutan ya, itu. Di sing watuk, di sing tambah muda gitu kira-kira. Itu yang dalam hutan gue. Oke. Nah, dalam konteks kesiapan ini kan wis melibatkan banyak orang ya. Nah, sejauh mana kesiapan BKSD ini misalnya untuk preparation lah, menyiapkan karena pasti akan banyak faktor kan, banyak faktor yang muncul. Nah, ini preparationnya seperti apa yang dia? Inti dari kami sebenarnya Balai Besar KSDA Jawa Timur, kemudian dengan teman-teman dari Baung Canyon itu kita tidak mau ada kejadian yang kita tidak inginkan. Tapi itu kan walau alam ya. Kita hanya berupaya semaksimal mungkin untuk tidak ada atau zero accident. Nah, itu salah satunya kita sudah melakukan audiensi ke masyarakat desa setempat melalui desa, melalui muspika setempat. Bahkan kita sudah melakukan FGD dengan pihak aparat kepolisian atau APH sehingga nanti dalam pelaksanaannya kita harapkan semuanya bisa saling bersinergi, saling support. Soalnya tadi itu ini event bukan hanya untuk TWA Baung atau hanya untuk BKSDA atau hanya untuk Baung Camp Canyon, bukan hanya itu, tetapi ini adalah milik bersama. Dalam kerangka kalau lebih kecil itu adalah di Purwodadi, lebih besarnya Jawa Timur, lebih besarnya nanti Indonesia. Tapi untuk saat ini kecil-kecilan dikit lah kira-kira. Paling enggak masyarakat yang kampung-kampung di sekitar situ. Itu pasti berdampak langsung masyarakat sekitar. Penyangga insya Allah akan berdampak langsung karena kita libatkan dalam kegiatan ini. Event Melayu di hutan nih, trail di Indonesia kan belum pernah ada satu. Nah, Forest Trail Run ini sebenarnya digagas secara nasional oleh Ibu Menteri, kemudian ke Direktorat Jenderal KSDAE, kemudian diturunkan lagi nih Direktorat PJLKK, pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, dan itu setiap unit pelaksana teknis, baik Balai Taman Nasional, Balai KSDA, itu sing duwe event, itu 1 tahun ini pada ikut semua. Ada yang menyelenggarakan hal-hal seperti itu, Forest Trail Run atau Forest Fun Run, itu banyak. Artinya membranding forest forest dengan itu berbagai kegiatan. Betul. Siapa yang melakukan kegiatan run di hutan itu akan sehat. Kira-kira gitu brandingnya itu. Siapa berjalan melakukan run di hutan itu akan mendapatkan kesehatan. Nah, ide ini, gagasan ini sebenarnya mau ngomongin lah apa sih melayu nang ngene alas sih urgensinya apa? Nah, urgensinya satu, sesuai dengan yang disampaikan oleh guideline yang ada di KLHK dalam ini Direktorat Jenderal KSDAE. Itu nomor 1 adalah hutan itu punya nilai manfaat sehat. Ya, jadi kalau Anda merusak hutan,
kon gak sehat. Kon gak sehat. Kira-kira ngono lah ya. Kira-kira ngono gampang wae. Ini kan iku. Gak duwe alas, gak sehat. Gak sehat. Jadi hutan harus jaga sustainability-nya atau keberlanjutannya. Soalnya aku mau hutannya rusak kon yo gak sehat gitu. Itu yang utama. Yang kedua, memberikan edukasi itu lebih mudah on-site. Oke, langsung di tempat. Kalau ada yang ngecopret ini gak ngerti carane nandur, gak ngerti carane iki hutan apa misalnya, hutan ini harus ada jenis tertentu atau ini spesifik jenis tertentu. Iku nek gak nek on-site piye lek ngomong. Nah, ini juga memberikan informasi itu. Oke. Jadi yang terakhir bahwa semua yang kita lakukan terhadap kegiatan hutan itu bernilai manfaat, tidak hanya satu tadi sehat, tidak hanya berdampak pada sisi ekologi, tapi ekonomi masyarakat juga terangkat dengan adanya event seperti itu. Nah, ini menarik nih. Jawa terutama. Yes. Sebagai sebuah pulau yang huniannya padat, boleh dikatakan numpuk di Jawa, otomatis kan menggerus juga nih hutan-hutan, sehingga konsep misalnya taman nasional itu kenapa harus hadir dan harus mempertahankan itu misalnya balai konservasi BKSDA misalnya harus hadir dan benar-benar bisa menjaga itu. Nah, kira-kira rencana besarnya seperti apa kita melihat masa depan Jawa ke depan misalnya? Kalau Jawa memang kita berbicara Jawa itu paling padat penduduknya. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa hutan di Jawa itu juga sebagai penyokong kehidupan kesehatan. Makanya event forest run atau kegiatan lari di hutan atau run forest run tadi itu itu sebenarnya memiliki nilai pesan itu yang tinggi itu. Nek sing padet kudune ya luweh sehat. Kira-kira kan aja ya. Iya. Bukan berarti tapi sing hutannya sudah masih banyak atau kemudian sakar PDW ya enggak. Tetapi ini adalah bagian penting. Nek padet itu kalau ketika ada di situ tegaan yang masih bagus, masih utuh, pertahanan rek. Jaga rek. Karena apa? Anda ini sudah padet. Ke depan maka itu pesannya sebenarnya. Makanya dari masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh UPT seluruh Indonesia yang paling banyak terutama di Jawa itu sebenarnya pesan moralnya adalah jagalah hutan yang masih ada sehingga Anda sehat. Oke. Jadi ekosistemnya keseimbangan ekosistem itu harus balance antara jumlah penduduk yang padat dengan kondisi suplai oksigen yang ada. Suplai air yang memadai. Tidak hanya itu kan kita banyak melihat banyak kejadian bencana dan sebagainya. Oke. Lek biyen iki arek-arek lek dolen iki nang ngene kono. Wah coban bayung iki, lek kepengin delok macan iki kono-kono. Nah, ngomong soal macan, otomatis yang namanya hutan itu menjadi habitat bagi satwa liar. Nah, konteksnya seperti apa ya dengan sekarang misalnya? Sekarang pemerintah kita dalam hal ini KLHK ya, Direktorat Jenderal KSDAE dan seluruhnya itu sebenarnya untuk potensi satwa liar maupun tumbuhan liar endemik apalagi atau yang dilindungi itu sangat konsen sekali. Dan ini kita sudah banyak program-program yang sudah dilakukan baik melalui kamera trap, baik melalui drone thermal, kemudian melalui invent di setiap lokasi, termasuk yang sekarang lagi tren itu kan macan tutul, macan apa yang ada di Jawa itu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa antar kawasan konservasi itu ada yang namanya koridor atau penghubung. Nah, bisa jadi kawasan-kawasan konservasi itu sebenarnya saling terhubung dan itu sebagai bagian dari medan jelajah
satwa-satwa itu ya. Nggih, jadi potensi satwa liar itu tidak bisa dinafikan bahwa butuh habitat yang bagus. Oke. Nggih. Dan butuh keluasan. Butuh keluasan yang memadai. Nah, Oke. salah satunya ya kita menjaga, meskipun kadang-kadang wah itu kan cuma cilik wae gitu kan gitu. Kenapa harus diperhatikan? Padahal nggak tahu bahwa kecil itu bisa jadi dia habitat inti. Nah, Oke, gitu. oke. Nah, terkait dengan itu maka pemerintah Indonesia dalam hal ini KLHK itu sudah menjembatani sedemikian rupa. Makanya wakeh support pendanaan yang diarahkan kepada bagaimana menjaga, bagaimana monitoring populasi satwa itu, dan teman-teman LSM, teman-teman Mapala, pencinta alam, kemudian kader konservasi semuanya itu bergerak dan itu ikut dalam kolaborasi menjaga itu, upaya itu. Menjaga ini ya. Ini harus memang dari sekarang kita lakukan. Nek ndak, engko macan di gambare kok lho. Macan tutul itu sing kayak ning gone apa jenenge YouTube ngono. Tapi tidak hanya iso mendelok foto netok kalian ya. Tidak bisa melihat secara otentik lah kira-kira ada atau enggak. Oke. Yang itu yang kita jaga sekarang. Itu termasuk juga tumbuhan mungkin. Sama, tumbuhan juga sama. Cuman bedanya tumbuhan kan gak melayu lah, Cak. Iya. Iso langsung di Bisa itu. Tumbuhan misalnya. Nek satwa miber tok. Wingi ono iki. Biasane ngono. Wingi ono saiki nang ndi? Wingi mlangkring ning kono, Mas. Oke. Nah, berarti ini selalu ada keterhubungan ya berarti program ini. Nah, ini ya sebenarnya menariknya kan di situ. Betul. Baik, bisa. bagaimana mensosialisasikan berbagai upaya apa istilahnya kegiatan tentang branding hutan itu melalui lari, melalui apapun, termasuk juga perlindungan terhadap konservasi. Potensi satwa dan tumbuhan. Itu saling terkait. Gak bisa alas-alas tok gak ono isine, gak bisa kan. Nah, itu mesti satu kesatuan. Makanya ekosistem kuwi ya sak jero-jerone harus saling berhubungan. Itu nek hilang salah satu, ya itu akan mesti jomplang rantai makanannya atau jaring-jaring kehidupan yang ada di situ. Oke, artinya ini pesen juga lek melok event ini 300 orang loh ya. Hanya kuotanya, kesempatan sebenarnya. Selain sehat, juga ro iki ya jano titik-titik sing konservasi sing ndi iki. Betul. Engko diajari, Cak. Okay. Jadi event Baung Trail Run ini ada satu poinnya adalah yang berbeda, itu engkau diajari apa itu konservasi, bagaimana mensikapi tumbuhan dan satwa liar yang ada, kira-kira gitu. Nanti dapat ilmu itu sebelum Anda berlari. Ya. Jadi oleh pengetahuan juga tentang hutan. Itu bedanya. Okay. Nah, itu penting kayak urip soalnya lek gak seimbang urip. Melayu tok karo jeloane. Oke. Wis, pesan terakhir berkaitan dengan ini. Jaga satwa dan tumbuhan di hutan aslinya. Kemudian konservasi itu butuh komunikasi. Jadi tagline-nya Balai Besar KSDA Jawa Timur itu conservation communication conservation solution. Jadi tanpa ada komunikasi di antara kita, Balai Besar, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, LSM, akademisi, kemudian wartawan atau teman-teman yang mempublikasikan, maka itu tidak akan terjadi konservasi yang bagus karena konservasi itu tanpa batas. Oke. Konservasi tanpa batas, kata kunci ini. Tekok Samnur. Sampai ketemu.